Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen dengan dosen Novita Sari, Esos MM. Di sini kami yang beranggotakan Regina Bagus Jaya, saya sendiri yang sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada SMA Epic sebagai pemateri, Jessica Wulandari sebagai pemateri. Kami ingin membahas tentang pengambilan keputusan. Pembahasan dari materi pengambilan keputusan ada 9. Yang pertama adalah pengertian persepsi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang ketiga teori atribusi, yang keempat cara pintas dalam menilai orang lain secara umum, aplikasi penggunaan cara pintas dalam sebuah organisasi, yang keenam hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu, yang ketujuh adalah pengambilan keputusan dalam organisasi, yang kedelapan bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang kesembilan meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Dan ini akan dibahas oleh kami dan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian persepsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Tetapi, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari yang aslinya atau kenyataan yang objektifnya. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor akan membentuk dan terkadang mendistorsi sebuah persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada di pengindra, dalam objek atau target yang dirasakan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi dibuat. Ada 3 contoh faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu adalah pelaku persepsi itu sendiri, target, dan situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Tema pengambilan keputusan. Teori atribusi. Teori ini mencoba menjelaskan cara kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh internal atau eksternal. Ada 3 faktor penentu dalam teori atribusi, yaitu 1. Konsensus, 2. Konsistensi, 3. Kekhususan. Next, cara pintas menilai orang lain secara umum. Cara pintas yang kita gunakan dalam menilai orang lain seringkali sangat berguna. Ini memungkinkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Namun cara tersebut tidak begitu mudah dan dapat membawa kita ke dalam masalah ketika cara tersebut menghasilkan distorsi yang signifikan. Berikut klasifikasi cara pintas dalam menilai seseorang secara umum. 1. Efek halo. 2. Efek kontras. 3. Stereotip. Next, aplikasi penggunaan cara pintas dalam sebuah organisasi. Orang-orang dalam sebuah organisasi selalu melakukan penilaian terhadap orang lain. Misalnya seorang manajer harus menilai kinerja karyawan mereka. Kita harus mengevaluasi seberapa besar upaya rekan kerja kita dalam bekerja, dan masih banyak contoh lainnya. Berikut cara pintas yang sering digunakan secara umum di sebuah organisasi wawancara kerja. 1. Ekspektasi kerja. 2. Evaluasi kerja. Next, hubungan antar persepsi dan pengambilan keputusan individu. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan alternatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Akan tetapi, cara individu dalam mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sema. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama itu mengedefinisikan masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasikan kriteria keputusan.
Yang ketiga, menimbun kriteria yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Yang keempat, membuat alternatif. Yang kelima, menilai setiap alternatif dalam setiap kriteria. Yang keenam, memperhitungkan keputusan yang optimal. Dan yang ketujuh, rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Jelaskan lagi tentang bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terlibat dalam rasionalitas terbatas. Dalam penilaian mereka juga mungkin terdapat bias dan kesalahan. Untuk meminimalkan hal tersebut, orang cenderung terlalu bergantung pada pengalaman, impuls, firasat, dan aturan ibu jari. Berikut ini adalah bias paling umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Yang kedua, bias terpaku pada satu informasi awal. Yang ketiga, bias konfirmasi, pengumpulan data tidak objektif tetapi selektif. Yang keempat, bias yang tersedia. Yang kelima, kesalahan random. Dan yang keenam, menghilangi resiko. Dan yang kedelapan, bias penglihatan. Ini saya akan menjelaskan yang terakhir tentang pengaruh pada pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Meskipun model pengambilan keputusan yang rasional akan sering memperbaiki keputusan, pembuat keputusan yang rasional juga membutuhkan kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan berguna. Kreativitas memungkinkan pengambilan keputusan untuk lebih dapat menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dilihat oleh orang lain. Model kreativitas 3 komponen dan perbedaan internasional. Berikut tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.